بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa kembali berkumpul dalam kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian untuk mendalami agamanya dan untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab yang bermanfaat dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah mereka yang memahami dengan baik lalu kemudian dia mengamalkannya. Sebab yang menjadi tolak ukur kebaikan yang ada pada seseorang adalah beramal, bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya faedah-faedah yang telah ditulis dalam catatannya. Namun yang terpenting adalah al-amal. Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah beliau mengatakan, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah wal kutub. Innamal 'alimu man ittaba'a al-kitab was sunnah. Wa in kana qalila ar-riwayati wal kutub." Bukanlah seorang dikatakan alim adalah orang yang memiliki banyak riwayat, banyak kitab. Namun seorang alim itu adalah yang mengikuti Alkitab dan mengikuti sunnah. Meskipun riwayatnya sedikit dan kitabnya sedikit. Maka hendaknya hal ini harus selalu menjadi pegangan kita, bahwa kita hadir di majelis ilmu adalah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya.
Sebab merupakan hujjah yang akan membinasakan seseorang ketika dia telah mengetahui kebenaran, lalu kemudian dia menyia-nyiakan kebenaran tersebut dan tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, di mana kita telah masuk ke dalam bab yang menjelaskan tentang adab-adab dalam salatul jamaah, salat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kriteria orang yang berhak untuk menjadi imam, yaitu seorang yang paling aqra', yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala, yang paling banyak hafalan Al-Quran dengan bacaan yang benar. Apabila ada dua orang atau lebih, maka dilihat mana yang paling berilmu, yang paling faqih, yang paling mengerti tentang hukum syariat. Apabila masih ada dua orang atau lebih, maka dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah. Kemudian setelah itu dilihat siapa yang paling tua usianya, yang lebih dahulu berada di dalam Islam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya seorang menjadi imam di wilayah kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya, baik wilayah secara umum, demikian pula wilayah secara khusus seperti pemilik rumah. Dan tidak diperbolehkan seorang duduk di tempat khusus yang dimiliki oleh Ahlul Bait kecuali dengan izinnya. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut dengan lafaz wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Dan jangan sekali-kali seorang wanita mengimami laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajira. Dan jangan sekali-kali seorang a'rabi mengimami muhajir, orang yang berhijrah. Seorang a'rabi yaitu yang berasal dari pedalaman suku Badui, dari Al-Badiyah. Disebutkan di dalam hadis ini tidak boleh dia menjadi imam sementara yang menjadi makmum seorang yang pernah berhijrah. Wala fajirun mu'mina, dan tidak pula diperbolehkan seorang fajir, orang fajir, orang yang berbuat dosa, apakah dia dari kalangan orang yang fasik, pelaku maksiat, atau seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Tidak diperbolehkan seorang fajir mengimami seorang mukmin. Demikian disebutkan di dalam hadis ini. Lalu berkata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa isnaduhu wahin, dan sanadnya wahin. Wahin maksudnya sangat lemah sekali, dhaif jiddan. Dan kedudukan hadis ini dengan lafaz yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, bahwa hadis ini
adalah hadis yang sangat lemah sekali. Sebab hadis ini berasal dari jalur seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang meriwayatkan dari Ali bin Zaid Jud'an. Dan Abdullah bin Muhammad al-Adawi seorang perawi yang matruk, yang ditinggal hadisnya. Kalau disebutkan seorang perawi itu matruk, ditinggal hadisnya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut tertuduh mendustakan hadis, memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Waqi' bin Jarrah rahimahullah taala, salah seorang di antara gurunya Imam Syafi'i, menuduh Abdullah bin Muhammad al-Adawi ini seorang pemalsu hadis. Dan dia telah memalsukan hadis yang disebutkan ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Ada jalur yang lain, akan tetapi jalur yang lain tersebut jauh lebih lemah dari sanad yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Disebutkan dalam jalur yang lain dari jalan Abdul Malik bin Habib, dan dia tertuduh pencuri hadis. Dia tertuduh seorang yang mencuri hadis lalu menisbahkan kepadanya dan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sama sekali. Hadis yang sangat lemah. Namun penting bagi kita untuk mengetahui kandungan hukum yang terdapat di dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan sekali-kali seorang wanita mengimami laki-laki. Maka di dalam hadis ini menyebutkan larangan seorang wanita untuk menjadi imam sementara dia mengimami laki-laki. Dalam hal seorang wanita menjadi imam, di kalangan para nisa, para wanita pula tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya. Akan disebutkan nanti insyaallah taala beberapa hadis setelahnya, di mana Ummu Waraqah radhiyallahu taala anha mengimami penduduk rumahnya, dan juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang keabsahan riwayat tersebut. Nah, akan tetapi masyhur bahwa para wanita menjadi imam terhadap wanita-wanita yang lain. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apabila seorang wanita menjadi imam memimpin salatul jamaah sementara di belakangnya ada laki-laki. Apakah imamnya seorang wanita dalam keadaan demikian sah atau tidak? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sah seorang wanita menjadi imamah terhadap kaum lelaki. Seorang wanita menjadi imamah terhadap kaum lelaki bukan berdasarkan hadis ini, sebab hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada pendapat sebagian dari kalangan para ulama, dan itu dinukilkan dari Al-Muzani dan Abu Thawr, di mana mereka membolehkan, boleh wanita menjadi imamah sementara yang menjadi makmum ada dari kalangan kaum lelaki. At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan khusus dalam salat tarawih. Boleh seorang wanita menjadi imamah meskipun di belakangnya ada kaum lelaki, khusus dalam salat tarawih.
apabila tidak didapati ada dari kaum lelaki yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Ini pendapat sebagian menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini ada khilaf, ada perselisihan. Manakah pendapat yang lebih kuat? Apakah diperbolehkan seorang wanita menjadi imamah sementara di belakangnya kaum lelaki? Pendapat yang paling sahih, yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya, adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama. Tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi imamah terhadap kaum lelaki. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa kaum lelaki itu mereka yang membimbing, yang memimpin kaum wanita. Yang memimpin kaum wanita. Tidak sebaliknya. Demikian pula di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Bakrah, ketika sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang wanita yang diangkat menjadi penguasa negeri, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum di mana mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka. Maka hadis ini menunjukkan celaan dan menunjukkan tidak diperbolehkannya wanita menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Nah, memimpin sholatul jamaah itu adalah merupakan bahagian yang kecil dari kekuasaan. Ya, seorang imam ketika dia memimpin sholatul jamaah itu adalah merupakan kekuasaan kecil. Ya. Oleh karena itu rakyat, yaitu mereka para makmum, harus taat kepada imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Sebagaimana halnya rakyat diperintahkan untuk taat kepada penguasanya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk di antara makna ulil amri adalah penguasa di antara kalian. Diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini juga sebagai dalil bahwa kalau seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi penguasa negeri, maka demikian pula dalam kekuasaan ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu dalam sholatul jamaah, tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau seorang wanita menjadi imamah sementara di belakangnya ada dari kaum lelaki, akan menimbulkan fitnah. Seorang wanita ketika dia menjadi imamah, dia akan mengangkat suaranya, iya kan? Bayangkan kalau dia membaca suratul Fatihah, salat maghrib, salatul isya, salat subuh, di belakangnya kaum lelaki, bukannya khusyuk, menghayal. Nah, kenapa? Karena mendengarkan bacaan seorang wanita. Tentu ketika seorang wanita membaca Al-Quran Al-Karim tidak seperti ucapan biasa, percakapan biasa saja, itu menimbulkan fitnah. Apalagi ketika seorang wanita memerdukan suaranya dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan hukum antara kaum lelaki dan wanita dalam sholatul jamaah pada saat mereka hendak menegur imam ketika imam itu keliru. Kata Nabi alaihi wasallam, "At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa." Apabila terjadi kekeliruan, maka untuk kaum lelaki bertasbih, subhanallah, mengeluarkan suara. Ini untuk kaum lelaki. Tapi untuk wanita, apa kata Nabi alaihi wasallam? Tepukan. Tepukan untuk wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan bagi wanita untuk mengeluarkan suaranya di dalam salat sehingga terdengar oleh kaum lelaki, karena menimbulkan fitnah.
Ini hanya mengucapkan subhanallah. Tidak untuk kaum wanita. Apalagi membaca suratul Fatihah atau yang lainnya. Tentu akan lebih menimbulkan lagi fitnah. Oleh karena itu, pendapat yang sahih yang tidak ada keraguan dalam hal ini adalah tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi imamah. Seorang wanita menjadi imamah. Ada sebagian mereka dan mereka dari kalangan orientalis dan liberalis yang berpandangan tidak ada perbedaan antara kaum laki dan wanita, ingin disamakan dalam seluruh keadaan. Sampai-sampai mereka membolehkan seorang wanita menjadi khatibatul Jum'ah, khutbah Jumat, sekaligus menjadi imamah, ya, dengan alasan bahwa wanita juga berhak. Apalagi kalau wanitanya lebih pandai membaca Al-Quran. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Nah, lalu memelintir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi. Nah, di sebagian, ya, di negara-negara Eropa, apakah mereka jahil tentang Islam yang sebenarnya? Itu salat laki perempuan berdampingan. Tidak jadi masalah, semuanya satu saf. Yang ini laki, siapa yang lebih dahulu datang, kemudian berbaris dengan barisan yang di depan. Kalau yang lebih dahulu datang perempuan, ya perempuan baris dengan lelaki. Dan begitu seterusnya, tidak dibedakan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang menjauhkan kaum muslimin dari ajaran agamanya. Dan sangat disayangkan kebanyakan mereka yang masuk ke dalam Islam di negeri-negeri Eropa, ketika mereka masuk ke dalam Islam, masuk ke jalur yang salah. Allahul musta'an. Ada yang masuk Islam, dia mengaku sebagai seorang muslim dan tertulis sebagai seorang muslim, tapi ternyata keyakinannya keyakinan Qadianiyah, Ahmadiyah, pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini merupakan keyakinan kufur. Berpindah dari kekufuran masuk ke kekufuran yang berikutnya dalam keadaan dia menyangka bahwa dia telah mendapatkan ajaran yang benar. Padahal itu kesesatan. Dan banyak yang seperti ini dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Nah, jadi pendapat yang sahih dalam hal ini tidak diperbolehkan kaum wanita mengimami kaum lelaki. Kemudian permasalahan yang kedua disebutkan di dalam hadis ini, wala a'rabiyyun muhajira. Dan tidak diperbolehkan seorang A'rabi mengimami seorang yang muhajir. Seorang A'rabi sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa A'rabi adalah orang berasal dari pedalaman. Dahulu mereka yang berasal dari suku Badu dikenal dengan kekerasannya karena jauhnya mereka dari syariat. Dan mereka jarang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka banyak sekali tidak mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikenal dengan kerasnya. Apa yang mereka tahu itu saja yang diamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah." Orang-orang Arab itu, orang-orang Badu, mereka sangat keras kekufurannya dan kemunafikannya. Dan mereka selayaknya tidak mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari batasan-batasan syariatnya. Nah, sehingga dengan sikap keras tersebut mereka dalam mengamalkan sesuatu terkadang kaku. Namun yang istiqamah dari mereka, ya, ketika mereka mempertahankan keyakinannya dan benar-benar menjalankan apa yang telah menjadi prinsipnya, itu menjadi kebaikan bagi mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkumpul dengan beberapa sahabat. Ada seorang datang. Rupanya dia orang Badu, orang Arabi. Kata Talha radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, yusma'u dawiyyu sautihi wa la yufhamu ma yaqul. Dari kejauhan sudah didengarkan suaranya, tapi tidak difahami ngomong apa dia. Jadi dia dari jauh, dia belum mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah teriak. Nah, seharusnya kan adab, ya, datang dulu, assalamualaikum, kemudian duduk, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu, kan enak. Ini enggak, dari jauh sudah teriak. Nah, tapi karena saking jauhnya enggak difahami ngomong apa dia. Setelah dia mendekat, ternyata dia bertanya tentang Islam. Apa yang diwajibkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Maka dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain? Apa ada kewajiban lain selain salat 5 waktu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib kecuali kalau engkau hendak mengerjakan amalan sunnah. Maka dia bertanya lagi, apa ada lagi yang wajib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada lagi yang wajib selain dari puasa Ramadan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi yang wajib kecuali apabila engkau hendak mengerjakan sunnah. Lalu dia bertanya lagi tentang yang wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan padanya kewajiban berzakat. Lalu dia bertanya, apakah ada yang lain? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada kecuali apabila engkau hendak mengamalkan yang sunnah. Maka setelah mendengarkan itu, dia pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sambil dia mengatakan, wallahi la aziru ala hadza wa la anqus. Demi Allah, saya tidak tambah dari ini dan saya tidak akan kurangi. Jadi dia mau mengamalkan yang wajib saja. Tapi dia tidak akan mengurangi. Apa yang dia amalkan dari amalan yang wajib, dia akan konsisten untuk mengamalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaqah. Orang ini beruntung apabila dia jujur. Apabila dia jujur. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man arada ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihat kepada orang ini. Komitmennya dia untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Begitulah karakter dari seorang Arabi. Nah, dan kisah-kisah tentang Badu ini ya sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kekakuan mereka. Sehingga disebutkan di dalam hadis ini, Arabi tidak boleh menjadi imam seorang muhajir. Orang yang muhajir berhijrah menunjukkan keimanan. Ketika dia meninggalkan negara kafir yang itu menjadi tempat kelahirannya, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia hidup di tengah orang-orang kafir. Untuk menjaga agamanya, maka dia berhijrah. Maka ini menunjukkan keimanan. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat ini, akan tetapi riwayat ini dhaif. Tentunya kalau kita berbicara tentang yang layak sepantasnya yang menjadi imam adalah seorang yang berhijrah. Sementara yang makmum adalah mereka dari kalangan Arab, Badu. Tapi yang menjadi permasalahan tentang hukumnya. Apa hukumnya seorang Arabi menjadi imam terhadap orang yang berhijrah, muhajir? Apakah sah atau tidak sah? Adapun hadis ini telah kita sebutkan, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Apabila demikian, maka tidak ada hadis yang sahih yang kita ketahui yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pelarangan. Sehingga kembali kepada hukum asal diperbolehkan. Arabi muslim maka diperbolehkan sholat di belakangnya. Ya, tanpa kita berbicara tentang al-afdaliyah, mana yang afdal. Kalau yang afdal tentu yang muhajir lebih afdal daripada Arabi. Tapi kalau misalnya seorang Arabi dia belajar, dia mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dalam hal ini dia lebih berhak
kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillahi azza wa jalla. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Kalau Arabi lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian permasalahan yang ketiga, disebutkan di dalam hadis ini wala fajirun mu'mina, dan tidak boleh seorang fajir mengimami seorang mukmin, yakni mukmin yang tidak fajir. Lalu apa hukumnya? Seorang pelaku maksiat, orang yang fasik, atau seorang dari kalangan ahlul bid'ah menjadi imam terhadap kaum mukminin. Mengimami ahlus sunnah misalnya, terlepas dari hadis ini. Hadis ini dhaif. Lalu apa hukumnya? Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum salat di belakang orang yang fasik atau seorang dari kalangan ahlul bid'ah, ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Di antara yang disepakati oleh para ulama adalah tidak diperbolehkan sholat di belakang orang yang pelaku bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang tidak diperbolehkannya salat di belakang seorang pelaku bid'ah atau pelaku maksiat yang bid'ahnya atau kemaksiatannya menyebabkan dia keluar dari Islam. Contoh misal, seorang mubtadi' yang selalu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, dapat kesulitan, mintanya, wahai Abdul Qadir Jailani, selamatkan aku misalnya. Atau dia meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, selamatkan aku. Aku dalam kondisi kesulitan, aku dalam kondisi demikian dan demikian, dapat musibah dan seterusnya. Istighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kufur. Hanya saja tentu harus kita lihat keadaannya. Orang-orang yang demikian kadang-kadang disebabkan karena kejahilan. Mungkin dia tinggal di tengah orang-orang yang biasa melakukan hal tersebut, sementara dia menyangka bahwa itu dari Islam. Karena sekarang ini ma'asyiral rahimakumullah, banyak dari kaum muslimin tidak mengerti agamanya. Mereka menyangka bahwa agama yang benar adalah agama yang diajarkan oleh mereka yang mengaku sebagai habaib. Ya. Yang mengaku sebagai ahlul bait, yang mengajarkan kepada murid-muridnya, apabila ada urusan, apabila terjadi problem, minta ke kuburan sana. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian dalam kondisi kesulitan, datangi penghuni kuburan, minta kepada penghuni kuburan itu. Itu keyakinan mereka. Ini keyakinan syirik, syirkun akbar, syirik yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi banyak dari kaum muslimin jahil, tidak mengerti, menyangka itu dari Islam. Kenapa? Karena yang mengajarkan mereka yang mengaku sebagai habaib. Ini musibah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mengaku sebagai keluarga Rasul, ahlul bait. Ya. Nah, dan mereka menyangka itulah Islam. Masa ahlul bait mengajarkan yang salah katanya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kondisinya seperti ini, maka tentu jangan kita segera menjatuhkan vonis bahwa dia itu murtad. Kecuali setelah kita menyampaikan hujah. Ya, kita menasihati, lalu kemudian dia memahami dan dia ngeyel, baru setelah itu dia divonis kafir.
Tapi kalau misalnya seorang yang berkeyakinan demikian, sementara dia hidup di lingkungan yang mayoritas mereka orang-orang yang bertauhid. Seperti misalnya orang yang berkeyakinan demikian, hidupnya di Arab Saudi. Sekedar hidupnya dia di Arab Saudi, kemudian dia melakukan hal-hal yang seperti itu, divonis orang itu kafir, keluar dari Islam. Nah, kenapa? Karena dia hidup di tengah orang-orang yang mayoritas ahlu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan alasan dia tidak belajar, berarti dia mufarrid. Dia menelantarkan agamanya. Kenapa dia tidak belajar? Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang yang demikian, dia menjadi imam. Nah, menjadi imam dalam sholat berjamaah, nasihati. Pak, ini tidak diperbolehkan, ini syirik, ini tolong dibaca. Kalau kita tidak dikenal, cari orang-orang yang memungkinkan, yang dekat dengan dia untuk menasihatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Tapi kalau telah ditegakkan hujjah kepadanya dan dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, namun dia tetap dengan keadaannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan sholat di belakangnya. Sepakat para ulama dalam hal ini. Kemudian di antara yang disepakati oleh para ulama sepakat diperbolehkannya sholat di belakang orang yang fasik. Sekarang pembicaraan kita bukan yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam sudah saya jelaskan tidak boleh sholat di belakangnya. Namun kita menjadi makmum di belakang orang yang fasik dalam kondisi tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya. Nah, atau mencari alternatif imam yang lain misalnya, nggak bisa. Misalnya kita ingin sholat Jumat, sementara sholat Jumat di kampung kita hanya diadakan di satu tempat misalnya, sementara imamnya ini fasik, mau mencari imam yang lain, tidak ada. Maka dalam keadaan seperti ini para ulama sepakat boleh sholat di belakangnya, karena sudah tidak ada alternatif yang lain. Bisa difahami? Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, para ulama sepakat dimakruhkannya, dibencinya sholat di belakang orang yang fasik, sementara di situ ada seorang yang baik, adil, amanah, atau dari ahlus sunnah. Nah, dibencinya, bukan batal, dibencinya. Para ulama sepakat dibencinya sholat di belakang orang yang fasik, sementara di sana ada yang lebih baik darinya, ada orang yang adil atau dari ahlus sunnah. Hal ini makruh. Kemudian di antara yang disepakati oleh para ulama, bahwa para ulama sepakat tidak diperbolehkannya dan tidak sepantasnya mengangkat imam yang fasik atau mubtadi' dari kalangan ahlul bidah. Jadi ini hal-hal yang disepakati. Ya, sebelum kita berbicara tentang letak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Para ulama sepakat tidak bolehnya sholat di belakang seorang yang bid'ahnya menyebabkan dia keluar dari Islam. Sepakat. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat Nah, para ulama sepakat tentang bolehnya sholat di belakang orang fasik karena tidak ada alternatif yang lain. Yang ketiga, para ulama sepakat dibencinya sholat di belakang orang yang fasik, sementara ada yang lain yang bisa menggantikan posisinya. Yang keempat, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sepantasnya
mengangkat imam yang fasik atau dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, kemudian yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama adalah hukumnya salat di belakang orang yang fasik atau ahlul bid'ah, sementara di sana ada yang lain yang menggantikan kedudukannya. Dalam artian ada alternatif lain. Kita tinggal di satu kampung, di situ ada 2 masjid. Satu masjid, Masya Allah, Ahlus Sunnah. Masjid Ahlus Sunnah yang menjadi imam Ahlus Sunnah. Satu masjid lagi yang menjadi imam orang yang fasik atau dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, tentunya kita sholat di belakang Ahlus Sunnah itu jelas lebih baik. Sepakat para ulama dalam hal ini. Nah, akan tetapi si fulan, ya, suatu ketika dia datang ke masjid yang imamnya ahlul bid'ah dan dia sholat di belakangnya. Apakah sah sholatnya? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Apakah diperbolehkan dia sholat di belakang orang yang fasik ataukah seorang dari kalangan ahlul bid'ah, sementara dia memungkinkan untuk mendatangi masjid yang di situ imamnya ahlus sunnah? Maka ini yang menjadi letak perselisihan tentang sah dan tidaknya sholat orang tersebut ketika dia menjadi makmum di belakang orang yang fasik. Dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholatnya sah. Sholatnya sah. Meskipun dia menjadi makmum di belakang orang yang fasik atau seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Mayoritas dari kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat, dan itu diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan itu yang menjadi pilihan sebagian dari para pengikut mazhab Al-Imam Ahmad. Mereka mengatakan tidak sah. Tidak sah salat di belakang orang yang fasik. Dan tidak sah salat di belakang seorang mubtadi' dari kalangan ahlul bid'ah. Di sana ada pendapat yang ketiga. Yang pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tidak sah salatnya seseorang ketika dia salat di belakang orang yang fasik atau seorang dari ahlul bid'ah apabila memungkinkan bagi dia untuk mendatangi masjid yang di sana imamnya ahlus sunnah. Maka tidak sah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sah salatnya. Jadi Syekhul Islam merinci dalam hal ini. Nah, Syekhul Islam merinci. Walhasil di sini ada 3 pendapat. Ya, pendapat yang mengatakan sah secara mutlak, tentunya terlepas dari yang afdal. Yang afdal tentunya dia memilih masjid yang imamnya ahlus sunnah. Kemudian yang kedua yang mengatakan tidak sah secara mutlak. Kemudian yang ketiga mengatakan apabila memungkinkan dia untuk mendatangi masjid yang imamnya ahlus sunnah, maka tidak sah sholatnya di belakang ahlul bidah atau di belakang orang fasik. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sah. Paham sekarang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam hal ini? Lalu mana yang rajih? Mana yang kuat di antara sekian pendapat ini? Wallahu ta'ala alam, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pendapat yang pertama mendekati kebenaran. Dan pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama dan ahli tahqiq, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga menguatkan pendapat ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sah salatnya seorang ketika dia menjadi makmum di belakang orang yang fasik atau ahlul bid'ah adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam salat memimpin kalian. Kalau para imam itu benar salatnya, kalian mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Kalau para imam itu salah, keliru salatnya, maka kalian mendapatkan pahala, mereka yang menanggung dosanya. Mereka yang menanggung dosanya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang kita sholat di belakang seorang yang keliru. Entah keliru dalam sholatnya, atau keliru dalam hal manhajnya, atau keliru dalam hal dia menyimpang. Hadis ini menyebutkan secara umum. Ketika mereka salah, ketika mereka keliru, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian mendapatkan pahala sebagai makmum, mereka yang menanggung dosanya sebagai imam. Nah, menunjukkan boleh makmum sholat meskipun di belakang orang yang salah tersebut. Apakah salahnya itu menyebabkan dia fasik, ataukah kesalahannya itu menyebabkan dia menjadi seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum. Nah, ini hadis yang pertama. Di antara hadis yang menguatkan pendapat ini bahwa sholat di belakang orang yang fasik atau ahlul bid'ah itu sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang munculnya para penguasa-penguasa yang zalim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan akan tiba suatu masa di mana akan muncul penguasa-penguasa tersebut mengakhirkan sholat dari waktunya, sengaja diakhirkan. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW menasihati dalam kondisi seperti ini, ketika muncul fitnah penguasa mengakhirkan sholat dari waktunya, kata Nabi SAW, "Sholli sholata li waqtiha." Salatlah kamu pada waktunya. Apabila telah tiba waktu salat, salat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fa shalli fa innaha laka nafilah. Kemudian setelah itu engkau mendapati bersama mereka, bersama dengan penguasa itu, sementara penguasa ini sudah mengakhirkan salatnya hingga masuk di salat yang berikutnya, tetap salat engkau bersama mereka untuk menampakkan bahwa kamu juga salat. Jangan sampai kamu tidak ikut salat berjamaah bersama mereka, maka mereka akan menuduh si fulan tidak salat jamaah, berarti si fulan ini enggak salat, sehingga mereka menuduh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba waktu salat, kamu salat dulu. Salat di rumahmu. Apabila engkau mendapati salat bersama mereka, salatlah kamu bersama mereka, karena salat kamu bersama mereka itu terhitung sunnah, nafilah, terhitung sunnah, karena dia sudah mengerjakan salat wajib. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatnya kamu di belakang mereka itu sunnah, sementara imam itu imam yang zalim, imam yang fasik, iya kan? Nah, menunjukkan bahwa salatnya itu sah. Salatnya sah. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk salat sebelumnya, karena mereka mengakhirkan salat sehingga menyebabkan keluar dari waktunya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka salat di belakang imam-imam penguasa-penguasa yang zalim. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau salat di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf, yang dikenal dengan kezalimannya, yang membunuh para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, dengan kezalimannya, dengan kefasikannya,
Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahwa sholat di belakang orang yang fasik ataukah seorang dari ahlul bid'ah, selama kefasikannya, bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, hukumnya sah insyaallah taala. Terlebih lagi kita melihat kondisi kita sekarang ini, ikhwan. Ya, bisa dihitung orang-orang yang adil, yang tidak fasik. Kadang kita mendapati imam, syaribud dukhan. Nah, sambil jalan menuju masjid, sebelum sampai ke masjid, perjalanan dari rumahnya menuju masjid, rokokan, habis satu batang rokok, lumayan. Nah, selesai zikir, selesai sholat wajib, pulang, sebelum nyampe ke rumah, sempat rokokan lagi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa merokok ini adalah merupakan perkara yang diharamkan karena memudaratkan dirinya, nah, berarti orang melakukannya apabila telah dinasihati, dia menjadi orang fasik. Nah, ada lagi imamnya musbil misalnya. Oh, luar biasa banyaknya para imam yang musbil, menutupi sarungnya atau celananya, menutupi mata kaki. Nah, gimana kondisi seperti ini? Ya, enggak sholat karena fulan fasik. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya enggak sholat jamaah. Sebagian mereka menunggu, ingin membentuk jamaah kedua. Ini lebih batil lagi. Tidak diperbolehkan karena memecah belah kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, terlebih dalam kondisi sekarang ini, sulitnya mencari imam ahlus sunnah. Nah, ya, kadang-kadang ada imam ahlul bid'ah, ada imam fasik, nah, ada imam jahil, tidak mengerti sama sekali. Insyaallah taala salat di belakang mereka hukumnya sah. Hukumnya sah. Kemudian termasuk di antara permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum salat di belakang seorang yang muhdits, seorang yang berhadas. Seorang yang berhadas, yang tidak dalam keadaan suci, apa hukumnya? Nah, misalnya ada seorang imam, sebelum tiba waktu sholat ada jamuan makan di rumah si fulan, dan makannya makan daging unta. Setelah itu tiba waktu sholat dan dia tidak berwudu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ana tawaddau min lahmil ghanam?" Apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Insyita, kalau kamu mau." Artinya tidak membatalkan wudu. Lalu Jabir bertanya lagi, Jabir bin Samurah, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apakah kami berwudu karena makan daging unta? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Na'am." Iya, berwudu karena itu membatalkan wudu. Tapi dia habis makan enggak berwudu, langsung menjadi imam. Makmum enggak tahu apa-apa. Imamnya sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia ingat, loh tadi makan daging unta. Bukankah makan daging unta itu membatalkan wudu? Nah, akhirnya dia berdiri, jamaah, ana tadi makan daging unta, sholat ana batal ini. Berarti kan dia dalam keadaan berhadas. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Diulangi tidak? Diulangi tidak? Diulangi. Yang ulangi siapa? Semuanya. Nah, yang sahih wallahu taala alam, bagi makmum tidak perlu mengulangi. Ya, karena mereka tidak mengetahui. Mereka tidak tahu. Nah, dan al-jahil ma'dzur dalam hal ini. Orang tidak tahu, udzur dalam hal ini. Adapun imamnya mengetahui hukumnya bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu.
dan dia tahu itu hukumnya, tapi dia lupa. Sehingga setelah sholat baru dia ingat. Nah, maka dalam hal ini, maka dia harus mengulangi sholatnya. Karena sholat yang dikerjakan batal. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian ketika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, atau di pertengahan salat misalnya, di pertengahan salat satu rakaat baru dia ingat. Ya. Caranya gimana? Ya sudah, dia tinggalkan salat sambil menyuruh salah seorang menjadi penggantinya. Dan makmum tetap melanjutkan salatnya. Salatnya sah insyaallah. Kecuali kalau misalnya makmum tahu, makmum melihat imamnya makan daging unta, dan mereka mengetahui hukumnya bahwa yang demikian membatalkan wudu, dan imamnya tahu bahwa itu membatalkan wudu. Nah, kemudian mereka sholat dalam keadaan makmum juga tahu, maka dalam hal ini sholatnya tidak sah, harus diulangi. Nah, tapi kalau misalnya imamnya tahu bahwa dia makan daging unta, tapi dia tidak tahu kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Atau misalnya dia meyakini, ya, dia punya mazhab, dia punya keyakinan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Hadis itu tidak menunjukkan batal wudu. Nah, dan makmum melihat imamnya makan daging unta. Gimana hukumnya? Lalu dia sholat dan tidak mengulangi wudunya. Maka sholatnya sah. Karena dibangun di atas keyakinan imam. Karena imam meyakini bahwa itu tidak membatalkan wudu, maka dibangun di atas keyakinan imam. Nah, sama seperti halnya perselisihan para ulama tentang berwudu dengan nabiz. Nabiz. Salah satu contoh, saya beri contoh misalnya nabiz pakai air tape. Tahu tape ya? Nah, ada orang buat tape ada airnya. Mazhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah menganggap bolehnya berwudu menggunakan air tape itu. Nabi itu. Boleh berwudu pakai itu. Ya. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Namun, kalau misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka menjadi makmum, sementara yang menjadi imam seorang yang berpemahaman Hanafiyah yang menganggap itu bolehnya, sah nggak sholat di belakangnya? Hukumnya sah, karena dibangun di atas pemahaman iman. Urusan dia salah, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in akhtau falakum alaihim. Kalau mereka keliru, kalian dapat pahala, mereka menanggung dosanya. Akibatnya hukumnya sah insyaallah taala. Ya, dan begitu pula dalam permasalahan-permasalahan yang lain yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Naam, maka dibangun di atas pemahaman imam. Makmum mengikuti pemahaman imam. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu sempat terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebelum datangnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu di Ka'bah, seputar Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah, di sana ada 4 mimbar. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Jadi kalau orang jamaah haji, dia mazhabnya Hanafi, sana mimbarnya. Kamu sholat di belakang imam sana. Jadi bayangkan, satu sholat 4 imam. Gimana itu? Maka ini memecah belah kaum muslimin. Nah, dan yang demikian tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan keadaan seorang imam yang terdapat najis di bagian tubuhnya? Bedakan ya antara hadas dan najis. Tadi kita berbicara tentang hadas. Orang yang berhadas, dia lupa, dia sholat dalam keadaan berhadas, dan selesai sholat baru dia mengingat. Sholatnya batal, dia harus mengulangi. Tapi kalau misalnya seorang dalam keadaan najis, di salah satu bagian tubuhnya ada najis, ada kencing misalnya. Nah, kemudian dia sholat dalam keadaan tidak tahu. Sampai selesai sholatnya, selesai salam, baru dia lihat, oh
ini ternyata ada najis di bagian tubuhnya atau di pakaiannya, salatnya sah enggak? Sahih, yang sahih salatnya sah. Dan tidak perlu dia mengulangi salatnya. Maka ini yang membedakan antara najis dengan hadas. Di antara perbedaan antara najis dan hadas, bahwa seorang yang berhadas ketika dia lupa, dia harus mengulangi karena apa yang dikerjakan itu sama seperti dia tidak mengerjakan. Tapi seorang yang terdapat padanya najis, ketika dia lupa, ya, atau dia tidak tahu sampai selesai dia mengerjakan ibadah tersebut, maka salatnya sah. Salatnya sah. Oleh karena itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul jamaah, di pertengahan salat, yakni Rasulullah pada waktu itu salat memakai sendal, para sahabat juga memakai sendal. Di pertengahan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Para sahabat melihat Nabi alaihi wasallam melepaskan sendal, mereka juga ikut melepaskan sendalnya seluruhnya. Selesai salat, Nabi berbalik dan mengatakan pada para sahabat, "Malakum qala'tum ni'alakum?" Kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami lihat engkau melepaskan sendalmu, kami ikut." Sampai para sahabat melihat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, yang disyaratkan untuk diikuti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di pertengahan salat tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku itu ada najisnya, ada kotoran. Maka apabila salah seorang kalian datang ke masjid dan dia hendak masuk ke dalam masjid, sebelum dia masuk ke dalam masjid dia balik dulu sendalnya, kemudian dia apabila melihat ada kotoran dia gesekkan ke tanah hingga bersih. Setelah itu dia masuk, falyusalli fihima, dan diperbolehkan dia salat dengan menggunakan kedua sendalnya. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya. Di pertengahan salat beliau mengetahui ada najis, beliau hanya melepaskan sendalnya saja. Beliau hanya melepaskan sendal, ya, dan melanjutkan salatnya. Kalaulah ada najis membatalkan salat, tentu beliau ulangi lagi dari pertama, iya kan? Oleh karena itu kalau misalnya salah seorang kita salat, makmum atau imam, kopiah misal di kopiah, ya, sempat terkena air kencing anak. Nah, di pertengahan salat baru kita sadar, rupanya kopi yang dipakai ini ada najisnya. Udah lepaskan aja, selesai. Lepaskan, lanjutkan salatnya. Nah, kalau di jubah misalnya, jubah. Nah, ya kalau misalnya dia ketika melepaskan tidak tersingkap auratnya dan tetap tertutup, ya. Apalagi kalau dia pakai sirwal dalam artian pakaian celananya longgar, nah, tidak terlihat auratnya, maka dia buka, lanjutkan sholatnya. Nah, kecuali kalau menimbulkan fitnah, ini lain lagi. Ketika dia lepas, orang-orang lihat, ngapain ini orang ini? Nah, sholatnya ajaran baru. Nah, menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini insyaallah ta'ala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.